Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Yudhistira Perdana. Saya dari peserta latihan dasar gelombang 10, angkatan 62, kelompok 3. Unit kerja di UPBU kelas 3 Nunukan dengan jabatan pengevaluasi penerbangan. Baiklah, di sini saya akan mengidentifikasi dan mendeskripsikan isu aktual terkait manajemen ASN dan Smart ASN yang ada di UPBU kelas 3 Nunukan. Yang pertama, kita akan membahas isu manajemen ASN. Yang isu pertama yaitu belum optimalnya koordinasi antar unit dalam penyediaan data pendukung perencanaan dan evaluasi. Deskripsi isu, penyusunan laporan kinerja, dokumen perencanaan, maupun evaluasi memerlukan data dari berbagai unit kerja. Namun, penyampaian data sering belum sesuai jadwal, menggunakan format yang berbeda, atau belum lengkap sehingga membutuhkan waktu tambahan untuk verifikasi dan penyamaan data. Keterkaitan dengan manajemen ASN yaitu isu ini berkaitan dengan penerapan nilai kolaboratif dan akuntabel dalam manajemen ASN, yaitu membangun kerjasama lintas unit untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Dampak apabila dibiarkan yaitu apabila tidak segera diselesaikan, maka koordinasi antar unit dan personel terhambat, yang mengakibatkan penyusunan laporan terhambat juga, beban kerja meningkat karena harus melakukan perbaikan data, dan koordinasi antar unit menjadi kurang efektif. Pihak yang terdampak yaitu subbagian tata usaha dan antar unit operasional di bandara. Kemudian isu kedua dari manajemen ASN yaitu belum optimalnya monitoring pelaksanaan program kerja dan realisasi kegiatan. Monitoring terhadap pelaksanaan program kerja masih dilakukan secara manual sehingga progres kegiatan sulit dipantau secara real time. Akibatnya, keterlambatan pelaksanaan kegiatan sering diketahui setelah memasuki masa pelaporan. Keterkaitan dengan manajemen ASN yaitu mendukung efektivitas perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dampak apabila isu kedua ini tidak diselesaikan, yaitu kegiatan operasional sering terhambat diselesaikan, pengawasan antar unit yang kurang efektif, dan bisa juga menyebabkan efektivitas organisasi menurun. Pihak yang terdampak yaitu unit OKPD dan jasa pengguna layanan. Kemudian, isu ketiga yaitu belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring kinerja sebagai dasar penyusunan program kerja tahunan. Deskripsi isunya, monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan telah dilakukan, namun hasil monitoring belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar penyusunan prioritas program dan anggaran tahun berikutnya. Akibatnya, perencanaan masih lebih banyak berorientasi pada kegiatan rutin dibandingkan kebutuhan nyata berdasarkan hasil evaluasi. Keterkaitan dengan manajemen ASN yaitu perencanaan berbasis bukti, akuntabilitas kinerja, kemudian efektivitas organisasi. Data dan fakta, dokumen perencanaan menempatkan peningkatan kualitas pengawasan, tindak lanjut rekomendasi, dan manajemen kinerja sebagai indikator penting dalam penyelenggaraan manajemen ASN yang berkualitas. Dampak apabila dibiarkan. Apabila tidak diselesaikan program kerja kurang tepat sasaran, efisiensi anggaran menurun, dan kinerja organisasi sulit meningkat secara berkelanjutan. Pihak yang terdampak yaitu perencanaan, TO KPD, dan seluruh unit pelaksana. Nah, lanjut lagi kita ke isu Smart ASN. Isu yang pertama dari Smart ASN yaitu belum optimalnya monitoring pengisian BBM kendaraan operasional bandar udara secara digital. Keterkaitan Smart ASN yaitu digital skill dan digital culture. Deskripsi isu, pencatatan penggunaan BBM kendaraan operasional masih dilakukan secara manual melalui buku log atau lembar kerja sederhana sehingga riwayat pengisian BBM dan pengisian BBM belum dapat dipantau secara real time. Kondisi ini menyebabkan proses monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan pengisian BBM memerlukan waktu yang sedikit lebih lama. Kemudian data atau fakta pendukung. Pemerintah terus mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan penggunaan atau pengisian BBM. Digitalisasi pencatatan dinilai dapat meminimalkan penyalahgunaan dan meningkatkan akuntabilitas pengisian atau penggunaan BBM. Dampaknya, jika tidak segera diselesaikan, maka akan sulit mengetahui secara real-time pengisian BBM kendaraan operasional. Penyusunan laporan yang masih manual akan menyebabkan terlambatan potensi pemborosan anggaran jika tidak sering dipantau. Kemudian, isu kedua,
belum optimalnya monitoring pemeliharaan kendaraan operasional secara digital. Keterkaitan Smart ASN yaitu digital skill, yang kedua digital culture. Deskripsi, jadwal servis kendaraan operasional masih dicatat secara manual sehingga pengingat waktu servis, penggantian oli maupun penggantian suku cadang belum terdokumentasi secara sistematis. Dampak, apabila dampak ini tidak diselesaikan, bisa terjadi kendaraan operasional kurang siap dalam mendukung operasional bandar udara, biaya perawatan menjadi lebih besar dan meningkatkan resiko kerusakan pada kendaraan, dan servis kendaraan sering terhambat. Kemudian, adapun isu ketiga yaitu belum adanya penerapan digitalisasi arsip laporan bulanan antar unit kerja guna meningkatkan efektivitas evaluasi kinerja di bandara. Berdasarkan manajemen ASN yaitu digital skill dan digital culture. Deskripsi, saat ini proses pengelolaan, pengumpulan, dan pengarsipan laporan bulanan dari berbagai sub-unit bandar usaha nunukan masih dilakukan secara manual, menggunakan dokumen fisik atau pengiriman file terpisah melalui aplikasi pesan instan tanpa penyimpanan terpusat. Hal ini menyebabkan dokumen laporan sering tercecer, sulit dicari kembali saat dibutuhkan untuk evaluasi mendadak, serta belum terintegrasi dalam satu database arsip digital unit kerja. Dampaknya, apabila tidak diselesaikan, maka memiliki resiko kehilangan data jika tidak diarsipkan. Kemudian, inefisiensi waktu dan tenaga jika suatu saat laporan itu diperlukan, dan bisa menghambat kerja organisasi atau menghambat evaluasi dari pimpinan jika laporan itu tidak ada. Baiklah, demikian dari identifikasi dan deskripsi isu aktual implementasi manajemen ASN dan Smart ASN pada unit kerja PBU kelas 3 Nunukan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.